Buat kalian yang baru punya pikiran mau minjem uang bank untuk membeli aset, kalian bisa nonton video ini. Siapa tahu ini masukan saya dari orang yang baru pinjam bank dan banknya sudah lunas. Siapa tahu video ini bermanfaat buat kalian. Oke, dan tanpa panjang lebar, yang pertama, kalau kalian mau pinjam uang bank, yang pastinya kalian harus beli sesuatu yang jelas, atau sesuatu aset, atau mungkin sesuatu hal yang penting menurut kalian. Itu pegangan saya, karena saya sejatinya saya belum pernah berhutang, apalagi berhutang pada bank ya. Berhutang pinjol juga saya pada saat itu saya belum, karena saya takut. Saya lihat apa namanya, kartu kredit bisa buat orang bangkrut. Jadi saya punya punya ketakutan itu. Jadi kalau saya pengen punya sesuatu aset yang saya dari hutang, saya harus berpikir secara matang. Harusnya begitu ya. Tapi saya tidak berpikir seperti itu cuy, karena saya belum pernah berhutang. Jadi saya bingung kan. Nah, jadi adalah orang yang mau jual kan, jual sawit seharga 50 juta, kebun sawit lebih tepatnya. Jadi sawit itu sudah menghasilkan teman-teman, tapi hasilnya belum banyak. Dulu dalam pikiran saya ketika saya beli kebun sawit, terus sawitnya itu kan dia berbuah. Nah, dari uang hasil sawitnya tadi, dia bisa untuk bayar bank tadi. Betul, memang bisa kayak gitu. Tapi tidak segampang itu cara pikirnya ternyata. Kebun itu harus dirawat, harus dipupuk. Pokoknya banyaklah perawatan kebun yang itu. Yang kedua, itu juga harus dipanen. Nah, buat kalian yang mungkin buat saya ya, yang kerjanya sebagai karyawan itu agak sulit ya untuk dapat waktunya untuk panen sawit tadi. Nah, itu juga yang harus kalian pikirkan kalau misalnya kalian mau membeli aset kebun, apalagi kalian tuh masih karyawan ya. Jadi semua itu dilakukan sendiri. Kenapa? Karena memang itu kebun pertama. Kebun pertama tuh biasanya sulit. Nah, yang kedua, saya tekor lah, singkat cerita ya, dari cicilan di 2.015.000, jadi penghasilan dari kebun sawit tadi itu sekitar 300 sampai 700.000. Pernah saya dapat 700 atau 900.000 pernah. Karena setengah dari tanah saya itu sawah. Sawah itu kalau lagi banjir itu nggak bisa dipanen sawitnya. Jadi banyak banget nih apa namanya yang terbuang dari sebelah kanan nih, dari kebun yang banyak apa namanya rawa-rawa ini. Tapi dari kebun yang sebelahnya ini kan kering ya. Jadi uang segitu tuh untuk 1 hektar tuh 300 sampai 700.000 tuh dari setengah hektar jatuhnya yang produktif. Nah, itu dia. Jadi saya tekor sekitar 1.300.000, kadang 1.600.000 saya nampung. Dulu saya masih punya uang dari YouTube. Jadi saya ketolong ya. Satu tahun berjalan YouTube saya dismonetisasi ya. Jadi saya nggak punya pendapatan lagi dari YouTube. Waduh, pusingnya minta ampun. Jadi pelajaran pertama dari singkat yang saya ceritakan tadi, kalian harus tahu ada uangnya ini, uang lebihnya itu untuk cadangan. Kalau kalian gitu nggak bisa bayar, itu bahaya banget. Karena aset kalian tadi nanti bisa disita. Gitu, bahaya banget kan. Jadi memang kebun pertama itu memang berat. Makanya saya minjam dari Bank BRI. Karena kalau saya ngandal dari gaji saya untuk nabung, saya pikir sampai umur 40 agak sulit punya kebun. Kenapa? Itu dalam pikiran saya. Karena saya nggak percaya dengan pikiran saya. Saya pernah buat rumah kecil ya, sekitar 6 kali 6. Itu nggak minjem uang bank cuy. Saya kebangun. Tapi mungkin kalau dinominalkan sekitar 30-an juta ya rumah saya itu. Mungkin ya, karena itu kan nggak terasa bangunnya juga pelan-pelan, tapi nggak pakai uang bank. Nah, ketika mungkin saya minjem uang bank tuh yang kedua, karena orang yang mau jual tanah ini butuh dana cepat. Jadi saya mau tak mau saya harus punya uang dana cepat juga nih. Nah, jadi seperti itu. Harus tahu mengukur kemampuan. Kalau yang saya sering tonton di YouTube tuh biasanya cicilan itu maksimal 30% dari pendapatan. Bayangin, kalau kalian pendapatannya 3 juta, berapa tuh? Utangnya 2 juta, nggak masuk akal betul. Dulu lumayan sih gaji dari YouTube, jadi sangat membantu banget nih untuk mempunyai aset. Ternyata kalau kalian pengen punya aset dari minjem uang bank itu, yang kedua itu. Yang ketiga, kalian harus minjem uang kur, coy. Uang kur tuh dia bulanannya jadi jauh lebih murah uang kur. Saya kan ngambil umum ya, namanya juga saya belum pernah pinjem ya. Biasanya orang bank itu atau mungkin salis bank itu, kalau orang yang belum pernah pinjam atau belum paham mengenai minjem uang di bank ini biasanya ditawari umum. Kenapa? Saya kurang paham. Apa mungkin dia dapat bonusnya lebih banyak ya kalau umum? Jadi buat saya orang yang nggak paham mengenai dana kur segala macam, saya paham dana kur tuh dan saya juga tahu dana kur itu. Tapi entah kenapa orang bank tuh nggak mau ngasih saya dana kur dan saya nurut-nurut aja. Padahal kalau saya ngotot pengen dana kur harusnya bisa dapat. Karena teman saya nih seminggu setelah saya minjem uang bank, dia bisa dapat dana kur. Ketika saya dengan alasan dana kurnya sudah habis, ini sudah mau akhir tahun dan bla 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 segala macam. Jadi kalau kalian mau minjem uang bank, kalau nggak punya dana kur, kalian sabar aja dulu deh. Nanti sekitar semingguan kalian akan ditelepon sama pihak bank dan kalian bisa dapat kur. Karena bedanya lumayan cuy. Kalian berat banget nih kalau kalian nggak punya penghasilan tapi pengen punya cicilan bank. Pusing banget kalian, tidur nggak nyenyak dan semuanya nggak enak. Nah, itu dia. Yang kedua, kalau kalian pinjam uang 50 juta,
dia cairnya nggak 50 juta coy, banyak banget potongannya dari bank tersebut. Saya juga, wah kok jadi nggak 50 juta, padahal saya mau beli kebun nominalnya sekian kan. Itu ada potongan sekitar 3 juta lebih gitu untuk bulan, untuk cicilan 1 bulan, dengan potongan-potongan yang saya lupa potongan apa aja. Dan itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa di, nggak boleh gitu, harus ikut gitu dengan program itu. Saya juga nggak ngerti itu tujuannya apa. Nah, mungkin dari pengalaman saya ini eh, bisa bermanfaat buat kalian ya. Jadi kalau kalian mau minjem uang bank, pastikan kalian beli barang yang bermanfaat tadi ya. Seperti punya aset seperti kebun sawit, atau mungkin pengen, menurut kalian kalau mobil penting ya silahkan ya. Karena buat kami yang tinggal di desa ini, rata-rata kalau orang pengen punya aset memang berhutang. Makanya saya coba gimana sih rasanya berhutang di bank dengan nominal yang lumayan besar, menurut saya 50 juta. Kenapa besar? Karena gaji saya, mengingat gaji saya cuma 3 jutaan. Uang 50 juta itu besar banget bagi saya. Makanya itu saya coba untuk ukur, tapi waduh berat banget. Makanya saya rencana tahun ini kalau saya istiqomah, saya nggak mau minjem uang bank. Kalau misalnya saya berubah pikiran ya belum tahu ya. Karena penghasilan saya untuk saat ini bisa dibilang kurang ya untuk anak dua, dengan penghasilan yang mungkin sudah bisa dibilang naik ya, udah 4 jutaan gaji saya sekarang. Nah begitu. Jadi agak membosankan ya video ini. Semoga kalian nonton ini bisa mendapatkan sesuatu ya. Mungkin untuk kedepannya saya akan share sesuatu hal-hal yang menurut saya penting, dan siapa tahu bisa berguna buat kalian. Buat kalian yang nonton video ini, kalau kalian nontonnya di YouTube jangan lupa di follow ya. Kalau kalian nontonnya di kalau kalian nontonnya di TikTok jangan lupa di follow. Kalau kalian nontonnya di YouTube jangan lupa di subscribe ya. Siapa tahu kedepannya akan ada opini-opini orang yang tidak berkualitas seperti saya, tapi saya pengen konten yang ngomong aja ngalur ngidul. Semoga omongan saya ini bisa membentuk cara komunikasi saya, bisa membentuk cara pikiran saya untuk berpikir, daripada saya sudah sahur ini ngantuk. Mending saya buat konten aja. Memang kontennya jelek, saya pasti tahu konten ini jelek. Saya pasti tahu kalian nggak akan nonton sampai akhir, dan nggak apa-apa juga. Karena rencananya saya akan buat konten setiap hari, semoga bisa istiqomah. Kalau kalian suka bisa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian nontonnya di TikTok jangan lupa di tekan like-nya dan juga di follow. Terima kasih.